Kembali Sapa Indonesia Malam, Saudara. Rangkaian pembuktian kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua terus berlanjut. Kali ini, penyidik Barreskrim Polri tengah melakukan tes kebohongan terhadap 5 tersangka termasuk Ferdi Sambo. Polisi menyebut tersangka kasus pembunuhan berencana Yosua, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati telah diperiksa menggunakan alat lie detector. Polisi juga menyebut asisten rumah tangga Sambo turut diperiksa, sedangkan Ferdi Sambo tengah diperiksa dengan lie detector hari ini. Lie detector atau uji poligraf merupakan perangkat elektronik yang mengukur perubahan respons tubuh seorang ketika diberikan sejumlah pertanyaan pada sebuah perkara. Sensor akan merekam perubahan kondisi tubuh seperti denyut jantung, tekanan darah, peningkatan keringat, hingga interval helaan nafas. American Psychological Association memperkirakan keakuratan poligraf sebesar 87%, artinya 87 dari 100 kasus poligraf secara akurat menentukan seseorang berbohong atau jujur. Berbeda dengan American Psychological Association, Polri menyebut akurasi uji poligraf dalam kasus pembunuhan Yosua kali ini lebih tinggi, mencapai 93%. Bagaimana polisi memeriksa para tersangka pembunuhan Yosua dengan uji poligraf? Saudara, berikut informasinya. Ferdi Sambo menjadi tersangka terakhir dari 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menjalani pemeriksaan dengan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector di Puslapor Barreskrim Polri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan terhadap Sambo dilakukan setelah Selasa lalu, istri Sambo, Putri Chandrawati, juga menjalani pemeriksaan yang sama. Kadif Humas Polri, Irjen Didi Prasetyo menyebut pemeriksaan dengan menggunakan lie detector atau poligraf memiliki tingkat akurasi 93%. Alat poligraf yang digunakan oleh lapor kita ini semuanya sudah terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari Perhimpunan Poligraf Dunia. Ya, alat-alat yang kita ini alat dari Amerika tahun 2019 dan tingkat akurasinya 93%. Dengan syarat tingkat akurasi 93%, maka itu prosesitia. Kalau di bawah 90% itu tidak masuk ke dalam ranah prosesitia. Kalau masuk ranah prosesitia berarti hasilnya diserahkan ke penyidik. Terkait dengan klaim akurasi lie detector oleh Polri, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menyatakan alat tes kebohongan hanya sebatas instrumen, sedangkan fakta dan bukti menjadi hal penting dalam pengungkapan pembunuhan Yosua. Kalau Anda mengatakan 93% itu bukan kejujuran, tapi katakanlah dari 100 pertanyaan, maka 93 benar, 7% bohong. Bukankah itu mendekati kebenaran? Pertanyaan saya, yang mengatakan 93 jujur, 7 ngawur itu siapa? Mesinnya. Bagaimana mesinnya bisa memastikan ini informasi yang sesuai kenyataan atau tidak? Dia tidak ada di TKP, dia tidak ada di Duren 3, dia tidak ada di Magelang. Instrumen itu sebatas membaca perubahan fisiologis. Betul. Perubahan fisiologis itulah yang diindikasikan sebagai seseorang tidak lagi berperilaku alami. Karena tidak berperilaku alami, maka ini dianggap sebagai tanda-tanda kedustaan. Selain Ferdi Sambo dan Putri, tim Sus Polri juga telah memeriksa 3 tersangka lainnya, yakni Barada Eliezer, Bribka Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Polri menyebut dari hasil uji poligraf terhadap ketiganya tidak menunjukkan indikasi penipuan. Lie detector atau uji poligraf merupakan perangkat elektronik yang mengukur perubahan respons tubuh seseorang ketika diberikan sejumlah pertanyaan terkait sebuah perkara. Ketika alat poligraf digunakan, ada 4 hingga 6 sensor dipasang pada tubuh. Sensor biasanya akan merekam perubahan kondisi tubuh seperti denyut jantung, tekanan darah, peningkatan keringat, hingga interval helaan napas. Sensor dipasang di jari-jari tangan, dada, perut, dan lengan. Hasil pembacaan terhadap reaksi tubuh akan tertera pada perangkat elektronik dan kertas dalam bentuk grafik. Dalam upaya mengungkap pembunuhan Yosua, Polri tak hanya menggunakan pemeriksaan dengan lie detector. Para tersangka pembunuhan Yosua juga telah diperiksa dengan cara konfrontasi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, reaksi apa saja yang tampak saat seorang menjalani tes kebohongan seperti yang dijalani tersangka pembunuhan berencana Ferdi Sambo? Kita akan membahasnya bersama pakar mikroekspresi Handoko Gani. Selamat malam, Bung Handoko. Selamat malam. Iya. Bang Aiman. Iya, sehat selalu. Dalam sebuah tes kebohongan, saya ingin bertanya, apakah reaksi dari ekspresi seseorang bisa jadi bagian pengujian kejujuran? Oke,
sebetulnya kalau kita bicara kanal seseorang, kanal komunikasi seseorang itu ada 6+1. Satu ini nanti akan saya jelaskan. 6 itu ekspresi wajah, gestur, suara, kata-kata yang dipilih, gaya bicara, dan reaksi autonomous nervous system. Terakhir adalah otak dan termasuk di dalamnya gelombang otak dan potret suborgan otak. Nah, di dalam 7 kanal ini itu akan bisa mendeteksi apakah seseorang jujur atau bohong. Nah, kebetulan tadi saya ingin sedikit meluruskan, saya berbicara hari ini bukan sebagai pakar micro expression dan gestur, tetapi saya adalah salah satu pengguna dari TGM dong sini. basis voice analyzer yang merupakan salah satu pendamping dari poligraf, yaitu layer voice analysis, LVA. Itu salah satu alat pendeteksi emosi berbasis suara. Ya. Jadi kalau seandainya kita bicara soal ada berbagai alat ya yang ditempelkan di tangan, di dada, lalu kemudian ada beberapa titik lainnya. Tampaknya ada suara-suara yang mungkin mengganggu, Bung. Ya. Baik. Apakah kemudian bisa dipastikan bahwa alat tersebut benar, alat tersebut bisa menguji dengan kejujuran, mendekati kebenaran? Ya. Poligraf ini kan bukan alat kemarin sore gitu ya. Alat yang sudah berpuluh-puluh tahun. Dan angka 93, 87 tadi kan sudah merupakan riset-riset dari sedemikian banyaknya riset gitu ya. Di berbagai negara dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang namanya riset itu kan selalu kondisional. Nah, jadi artinya kalau bicara apakah bisa, kenyataannya di banyak negara itu menggunakan poligraf. Saya mendapat informasi kalau di Amerika tidak ada satupun lembaga peradilan di sana atau lembaga penyidikan di sana yang menggunakan poligraf. Benar demikian? Oh, tidak benar. Informasi itu dari Reza Indragiri, ahli psikolog forensik yang berbincang dengan saya kemarin di Tidak program benar. yang sama, Sapa Indonesia Malam. Anda punya data soal itu? Jadi sekarang begini sebetulnya ya. Kita tidak bicara pengadilan dulu ya. Kita bicara tentang bagaimana ini digunakan untuk mendeteksi kejujuran dari mereka yang akan bekerja di Ya, soal di Amerika, apakah Anda punya data pembanding soal itu yang berbeda dengan Reza Indragiri? Ada, tapi saya nggak siap sekarang. Oke, baik. Gini aja. Ya. Yang terakhir itu sampai dengan hari ini pemerintah Amerika Serikat masih menggunakan poligraf untuk menguji mereka yang mau bekerja untuk government-nya. Betul. Disebutkan yang oleh Reza terakhir, Indragiri kemarin betul, tapi untuk menyeleksi karyawan, bukan untuk melakukan katakanlah pro justisia dan lain sebagainya. untuk menyeleksi dalam kapasitas rahasia negara loh ya Mas. Rahasia negara. Sedemikian pentingnya poligraf. Kalau tidak dipercaya, apa berani pemerintah Amerika Serikat menggunakan poligraf? Meskipun tidak digunakan untuk proses hukum. Ya. Tentu ini menjadi pertanyaan. Tapi ada juga pertanyaan begini. 2016 tentu Anda mengikuti juga kasus kopi sianida. Pada waktu itu dilakukan uji kebohongan dengan menggunakan lie detector terhadap Jessica. Dan hasilnya jujur. Meskipun dalam perjalanannya di sidang ia terbukti bersalah. Bahwa dalam proses uji kebohongan sama sekali ia tidak mengakui bahwa ia menaruh sianida, ia membunuh dan lain sebagainya. Dan itu diklasifikasi sebagai sebuah kejujuran oleh alat lie detector. Bagaimana Anda menjawab ini? Oke, alat lie detector ini sangat ditentukan oleh 3 hal. Satu adalah kompetensi. Saya yakin yang namanya Puslapor sudah certified polygraph examiner tingkat dunia. Yang kedua adalah subjektivitas atau objektivitas dari si pemeriksa examiner ini. Yang ketiga barulah kondisi spesifik dari examinee. Kemudian yang terakhir saya lupa, pertanyaan. Pertanyaan itu menjadi sangat penting buat poligraf dan alat pendeteksi emosi lainnya termasuk LVA. Ketika pertanyaannya salah Mas, maka itu jawabannya tidak akan merubah hasil grafik dari poligraf ataupun di LVA. Itu apapun isinya, apakah benar atau bohong, nggak akan pengaruh itu? Iya, kalau pertanyaannya salah Mas. Misalnya gimana? Boleh dicontohkan nggak, Bung Handoko? Gini, pertanyaan poligraf itu ada beberapa jenis. Yang satu yang kita kenal adalah yes or no. Ya. Tertutup. Kemudian adalah yang semi tertutup, semi terbuka. Artinya bisa ditanya misalnya siapa, apa, di mana, 5W 1H. Dan ada satu lagi yang sifatnya adalah
comparison test, baik itu comparison test biasa, comparison question test, atau zone comparison test. Ya. Ini yang melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan sesuai dengan hasil zona-zona grafik yang dihasilkan oleh poligraf. Kalau salah misalnya, contohnya seperti apa? Kalau pertanyaannya tidak tepat, maka hasilnya tidak terbaca sebagai kebohongan. Misalnya gimana? Contohnya begini, apakah saudara betul meracuni Bang Aiman dengan sianida? Oke. Tidak, Ya. itu jujur. Karena apa? Karena racun yang digunakan bukan sianida. Oke. Karena pertanyaannya terlalu spesifik, sehingga walaupun Betul. dia menjawab tidak, ya memang benar itu kejujuran. Benar. Karena bukan dengan sianida, mungkin dengan zat yang lain, kan begitu ya? Betul, ya betul. Oke. Tapi kalau kemudian pertanyaannya, apakah Anda meracuni orang tersebut? Lalu dia menjawabnya tidak, padahal iya. Itu pasti akan seharusnya terdeteksi. terbaca. Ya, harusnya terbaca. Apalagi dengan tingkat akurasi 93%. Anda pernah menggunakan itu, Bung Handoko? Saya tidak menggunakan poligraf, saya menggunakan LVA. LVA adalah jenis yang mendampingi poligraf. Karena poligraf ini hanya bisa digunakan oleh penegak hukum dan dengan penugasan khusus. Negara lah Jadi begitu ya? Ya, tidak sembarangan, termasuk apakah polisi biasa yang non puslapor itu belajar. Mereka tidak belajar. Jadi khusus hanya puslapor saja. Itu pun puslapor yang bagian poligraf. Karena puslapor kan banyak ya bagian-bagiannya. Itu hanya yang poligraf saya, Mas. Iya. Tapi bahwa satu hal, pernyataan yang disampaikan lewat lie detector ini hanya satu alat bukti dari 5 alat bukti yang ada, betul ya? Jadi ini kan Betul. bukan serta-merta kemudian menjadi satu alat bukti, karena alat bukti yang paling lemah adalah pengakuan tersangka. Nah, begini, saya sekaligus mau menjelaskan gini. Di antara bukti-bukti yang tadi, barang bukti tadi, ada yang namanya keterangan ahli. Ya. Ya. Jadi kalau mau menggunakan poligraf, maka yang dipanggil adalah ahlinya atau si certified polygraph examinernya. Namun betul sekali bahwa pada umumnya poligraf ini hanya digunakan untuk petunjuk. Jadi misalnya gini, saya mendapati bahwa benar Bang Aiman ini meracuni. Maka kemudian ini digunakan oleh polisi penyidik untuk mencari barang buktinya. Dan barang bukti itulah yang kemudian dihadirkan. Oke. Nah, perkara nanti hakim perlu atau tidak menggunakan hasil poligraf itu kita lihat dulu nanti nih perkembangan kasus ini seperti apa. Anda punya pengalaman terkait dengan alat uji kebohongan dengan apapun ini, apakah lie detektor, poligraf dan lain sebagainya, bahwa ini kemudian digunakan secara luas di pengadilan di Indonesia? Pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Karena kenapa? Karena di Indonesia ataupun di beberapa negara yang sejenis Indonesia, yang namanya poligraf dan tadi alat-alat tadi, itu masih dibatasi hukumnya, Mas. Oke. Nah, jadi hanya digunakan untuk barang, untuk petunjuk Iya. yang akan mengarahkan. Salah satu petunjuk. Bukan petunjuk utama dan juga bukan bagian dari hal yang kemudian bisa dilakukan atau dituangkan dalam BAP. Ya, petunjuk utama bisa, tetapi dituangkan di BAP tidak bisa. Petunjuk utama itu kan nanti akan mengarahkan penyidik gitu ya. Baik, Anda mau mengatakan bagaimanapun juga alat poligraf ini, lie detector ini membantu untuk dalam tanda kutip memvalidasi pertanyaan dan pernyataan sebelumnya yang ada di BAP. Betul, betul seperti itu. Baik, terima kasih Bung Handoko Gani, pakar gestur. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.